Islamisasi. Jadi Islamnya dimasukkan. Terus kemudian yang bangsa-bangsa Hindu, ateisme, dinamisme, animisme itu dibuat. Tapi yang mana? Itu namanya Islamisasi. Nek sinkretisme betul, sinkretisme itu ya sing hidup nggak minum gawe sedekah kok kuwi tenang ning hubungan iki. Nah ini sinkretisme. Nah kita tidak perlu. Jadi kita ini mengupayakan Islamisasi. Piye caranya ben tradisi dan budaya itu menjadi budaya Islam. Nah, jadi kita pakai teknik, kita pakai cara. Jangan terjebak seperti. Makanya kan ini memang dilema. Di suatu tempat ono toko sing ceko-ceko masyarakat sambil mesti ngerti upacara nganggo sesajen. Nah, kan nanti kalau sesajen kayak apa? Terus ngertilah. Terus urusan konten itu sudah terlihat bahwa itu lebih cenderung kepada minta perlindungan kepada yang bersih. Ini bukan masalah wasilah ya. Memang yang pengertiannya. Nah, terus kemudian dijadikan satu wes ini wayai bangun dipanggil, wayai ngaji, tapi wayai ngomong dalam satu tempat, nah itu jadi kecampuran. Nah itu harus diingatkan, butuh dielek. Jangan sampai kita sinkretisme. Makanya kita pakai wasilah. Yuk, barokah wasilah sedekah dengan wasilah wacana Quran dengan wasilah ngaji dengan muga-muga Gusti Allah muga-muga dadi wasilah lantaran slamete desa iki yo niku dari berubah konsep niku mboten kok napa jenenge meminta perlindungan kepada maaf tauhid atau setan atau kesesatan dan lain, tapi kita mengalihkan. Jadi niatnya iki sedekah diniati kanggo wasilah. Iki sedekah ben ditampa karo Gusti Allah engko lidah ilbalah. Jadi aslinya ini memang padha kok, cuma konsepnya diubah. Dari itulah yang menjadikan Wali Songo itu berhasil. Wali Songo berhasil kan? Jadi sayangnya sebagian tempat itu masih belum bisa move on. Sing dipatok kalau Wali Songo itu dari satu bulan sebelumnya. Bahkan sebagian orang yang tahu bahwa itu pulang pas ya belum bisa untuk menggunakan dengan lagi ini nek wong ini wali ini Gusti Allah, nek wong kafir kuwi wali ini setan. Ini jangan dipakai. Jangan dipakai. Disesuaikan dengan kondisi yang ada, kita berupaya bisa. Lanjut. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu maknanya orang kafir. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk atau sahabatnya neraka. Penduduk bukan. Mereka adalah penduduk neraka. Orang kafir itu penduduk neraka. Ditanya, wong mukmin ada yang masuk neraka, tapi bukan penduduk neraka. KTP ini wong mukmin itu mungkin swarga. Jadi asal orang itu mati dalam keadaan mukmin, niku KTP ini niku nek dicek alamatnya surga. Karena mereka bukan penduduk, cuma mereka masuk. Nah, kalau dibedakan, nek wong kafir itu penduduk neraka, berarti orang bakal pindah. Nek wong mukmin sebagian itu penduduk surga yang terdampar di neraka karena kesalahan masa hidupnya.
pasti masuk surga. Tapi apakah lewat neraka atau tidak itu tergantung kita. Kalau mengamalkan kata belum diampuni oleh Allah, ya udah berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sehingga orang mukmin tidak bisa disebut penghuni neraka, meskipun mereka bukan penduduk. Karena orang mukmin penduduknya ada di surga. Mau kafir penduduknya ada di neraka. Yang ketiga mesti batal. Wong mesti timbangan malih Gusti Allah dawuh sing sapa wonge timbangan amal apike luwih apik luwih berat, maka dia berada di kehidupan yang berbeda. Bahwa ini syabil amalan buat mawasimu bahwa ini syabil wa amalan khofat mawasimu sing sapa wonge enteng timbangan amal apike Pak Umbu Hadiah supaya dia tahu sing bulan-bulan. Ini kan masih proses. Ya adalah saya tidak usah sebut nama, itu organisasi tertentu itu mengatakan apa iya ana wong kok mlebu neraka iso mlebu swarga. Iso. Begitu putusane Gusti Allah wis putus, wong mukmin mlebu swarga, wong kafir mlebu neraka. Jadi ra ono jenenge wong mukmin kok mlebu neraka itu tidak ada. Katanya begitu. Terus kan dia ini kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada hadis yang menerangkan tentang orang mukmin itu masuk neraka. Kemudian sesudah selesai urusannya di neraka dia masuk surga. Syafaat mesti bicara nih. Itu bicara tentang syafaat. Jawabannya wong itu syafaat itu rano. Syafaat itu tidak ngomongkan lagi. Terus hadis-hadis itu berarti sampai ninggal hadis. Dia jawab begitu. Mulai ninggal hadisnya aku mau ninggal hadis berarti sampai ninggal Quran. Quran mengatakan bahwa itu yang berada di sisi nafsu saya wala yuqbalu minha syafa'ah. Takutlah kalian pada satu hari di mana orang tidak bisa saling menebus, saling membalas. Di satu orang dengan orang lain tidak bisa saling membalas. Wala yuqbalu minha syafa'ah, syafa'ah di Allah. Lalu anti syafa'ah di Allah sampai menurut syafa'ah di Allah alasannya karena hadis Sahih Muslim. Berarti kan menang ngomong sih ini bicara. Ini Quran ayat yang bicara syafaat tidak hanya itu, tapi banyak yang lain. Contohnya, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tidak akan mendapatkan syafaat atau ada yang mengatakan memberikan syafaat kecuali orang yang diridhoi. Kalau kalimat itu dengan pahami dengan baik, berarti memang tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali orang yang diridhoi. Berarti ada sing diridhoi mendapat syafaat. Itu Quran di ayat yang terus kemudian dia bakal kemarin ada tadi ayat kursi man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Nah, di sini bisa beda. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya karena izin. Ya iya, karena izinnya tidak ada. Tapi dengan izin bisa. Jadi sangat bisa. Di Quran memang ada beberapa ayat yang membahas tentang masalah syafaat. Jadi tidak serta
ada dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi, jadi biasanya motor itu nek wong kafir itu jadi penduduk neraka yang bekal di neraka. Kalau ada orang mukmin yang salah, ada mukmin yang keliru, itu kan kemungkinannya dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, lalu tidak perlu masuk neraka. Yang kedua, tidak diampuni oleh Allah, walaupun dia sudah tobat, maka dia masuk neraka sesudah dosanya habis, kemudian dia masuk. Ini konsepnya. Jadi bedanya antara mukmin dan kafir, kok ini disebutkan ulaika ashabun nar, mereka adalah penduduk neraka, mereka adalah ashabun nar, sahabat neraka, hum fiha khalidun. Ahlu sunnah itu supaya tegas. Ulama-ulamanya menyampaikan bahwa neraka dan surga itu khaliduna, tetap. Meskipun ada sebagian bukan ahlu sunnah wal jamaah yang resmi mengatakan bahwa yang namanya neraka dan surga itu makhluk. Kalau makhluk berarti wahai al-baqo billah, alasannya kekal itu hanya di Allah. Betul atau enggak? Tapi kan kita jangan menafikan ayat yang lain. Contohnya ini hum fiha khalidun. Malah ini ayat lainnya khalidina fiha abada. Double wis khalidina kekal abada sakalase. Jadi ayat itu juga jangan diabaikan hanya karena kita mengatakan al-baqa'u billah, sing baqa'u billah, hanya Allah, yaitu bisa jadi dia. Tapi kan makna kekalnya itu harus diterjemahkan sesuai dengan apa yang kita pahami. Terus itu ayat 257 pembahasan mengenai Allah itu wali mukmin, terus setan itu wali kafir, terus wali itu siapa, pemimpin, terus kemudian yang mencintai, pelindung dan sebagainya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Maknanya bisa diubah, jangan mengontrol makna wali hanya menjadi satu. Terus kemudian wali pada konteks umum adalah ayat 27. Terus kemudian wali konteks khusus itu ada di juz 11 ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mengatakan Bapak Ibu yang sadar keluarga memiliki manfaat, tidak tahu manfaat. Monggo, terima kasih. Jadi gini, cerita-cerita yang seperti itu, kalau kita lihat dari sudut pandang ilmu tasawuf, itu kan bisa jadi majas atau metafor. Tapi kalau cerita itu diyakinkan sebagai sebuah cerita yang konkret, ya, jadi cerita itu kan harus ditelusur. Ini cerita ini konkret atau metafor? Kalau cerita itu konkret, ya harus dibuktikan sebagaimana kalam khobar. Yang namanya cerita itu kan mengandung kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Artinya itu harus ada sebuah bukti. Kalau kondisi seperti itu kan di satu wilayah, di tempat, berarti kan ono saksi, ono bukti, kapan terjadi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kalau yang tahu hanya satu orang, sementara kejadiannya di satu tempat, itu dalam konteks kesaksian kan belum. Dalam konteks kesaksian, makanya kan kita harus melihat dalam perspektif mana dulu. Kalau dalam dunia tasawuf yang begitu itu sering terjadi. Tapi dalam dunia tasawuf itu sendiri, ya itu ada berbagai macam perdebatan mengenai cerita seperti itu. Kita tidak berarti untuk sekedar langsung mengatakan itu kan khurafat. Khurafat itu kan cerita-cerita yang tidak masuk akal, terus kemudian kita anggap bohong 100%. Kita tidak punya kapasitas untuk itu, untuk menilai dari sisi apakah itu khurafat atau tidak.
tetapi kita wajib untuk waspada, wajib untuk hati-hati, wajib untuk waspada, wajib untuk hati-hati. Sederhananya, kalau itu masuk akal, bisa dicari sumber-sumber yang valid, maka kalau mau percaya boleh. Tapi kalau itu tidak masuk akal dan tidak ada sumber-sumber valid, maksudnya sumber literatur yang valid, literatur itu bisa kesaksian, bisa omongan turun-temurun, itu aja masih nanti bisa diperdebatkan ini dan itunya. Nah, itu memang harus divalidasi. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita kalau begitu itu ya mending tawakuf. Tawakuf itu kita tidak mensikapi apa. Cuma kalau saya pribadi, hal-hal yang seperti itu cenderung saya skip, saya lewati. Kalaupun cerita ya hanya dengar sebagai cerita saja, tidak kemudian menjadi konsekuensi yang berlebih. Umpamanya, berarti kita mati ini, berarti orang mati bisa memberi syafaat, orang mati bisa hidup lagi dan sebagainya. Ini kejauhan, karena kita berpegang pada konsep-konsep yang dibawa oleh para ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang utama, bahwa prinsip dasarnya kita harus hati-hati terhadap khobar cerita yang tidak bisa dibuktikan, dalam arti tidak bisa dibuktikan itu lama sini. Mamanya saya cerita dengan, wah saya itu iso mabul tekan Mars kono. Nah, ini kan cerita yang tidak bisa masuk akal, tapi iso Mi'raj kok dipercayai. Mungkin pembaliknya kan begitu. Isra Mi'raj ini kok dipercayai. Nah, Isra Mi'raj ini kan ada hadisnya, ada Qurannya, yang kita sudah kadung yakin terhadap Quran, terhadap hadis. Artinya itu yang kita sebut sebagai bukti. Terus kemudian pada zaman Nabi, ketika Nabi memproklamirkan diri, menyatakan diri bahwa beliau itu melakukan perjalanan Isra, kan orang pada minta bukti. Jadi nek umpamane kula cerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal, lalu saya diminta buktinya, itu bukan berarti orang ini ingkar, orang ini pengen mantap dan boleh. Jadi nek umpamane kula cerita sing aneh, lalu saya sampaikan bahwa itu nyata, itu bukan dongeng, itu bukan metafor, itu bukan majas. Lalu saya dituntut untuk membuktikan, saya harus membuktikan. Karena dengan menceritakan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat. Nah, kalau kita ngeyel berarti dosa. Tergantung ngeyel itu orang ngeyel dari Israel, orang kita komen Nabi Ibrahim. Ini ayat besok itu. Nah, ini kita katakan. Yang ayat 260 tadi kan kita baca sampai 269. 259. Ini contoh Nabi Ibrahim itu malah minta bukti sama Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Karena menghidupkan orang mati itu tidak masuk akal. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Oh, ben mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor dulu, lalu ciptakan